Shalom sahabat Kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 19 Maret 2026, di mana Gereja Katolik pada hari ini merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Warna liturgi pada hari ini adalah putih, dan Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema belajar, mendengarkan, dan taat seperti Santo Yusuf. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab kedua Samuel 7 ayat 4 sampai dengan 5a, 12 sampai dengan 14a dan ayat 16. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 89 ayat 2 sampai dengan 5, 27 dan ayat 29. Bacaan kedua diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma 4 ayat 13, 16 sampai dengan 18 dan ayat 22. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Mazmur 84 ayat 5, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 1 ayat 16, 18 sampai dengan 21 dan ayat 24a. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025, hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, hari Senin tanggal 20 Maret 2023, hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, dan hari Selasa tanggal 19 Maret 2019. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 1 ayat 16, 18 sampai dengan 21 dan ayat 24a. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sebagaimana biasa setiap tanggal 19 Maret, maka pada hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria dan juga pelindung para ayah. Semua umat pasti sudah tahu apa yang tengah dihadapi oleh Santo Yusuf serta Santa Perawan Maria, mulai dari awal menjelang pernikahan mereka, saat mengandung Yesus Kristus, dan hingga mendampingi Yesus Kristus di kayu salib. Santo Yusuf dikenal sebagai seorang yang tulus hati karena tidak mau membawa Santa Perawan Maria ke pengadilan akibat telah mengandung saat bertunangan dengannya. Kita bisa baca dalam Injil Matius 1 ayat 18 sampai dengan 19. Santo Yusuf merencanakan lebih baik jika Santa Perawan Maria
diceraikan secara diam-diam saja. Kita bisa baca dalam Injil Matius 1 ayat 19. Santo Yusuf kemudian berubah pikiran dan kehendak setelah mendapat pencerahan dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Santo Yusuf akhirnya mendukung rencana keselamatan Allah Tritunggal Maha Kudus yang mau hadir ke dunia untuk membebaskan umat manusia dari belenggu dosa. Kita bisa baca dalam Injil Matius 1 ayat 20 sampai dengan 23. Santo Yusuf adalah manusia sederhana. Suaranya tidak terdengar dalam teks-teks kitab suci, tetapi ia memberi teladan kepada kita untuk lebih mendengarkan dan taat melaksanakan kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus daripada keinginan sendiri. Kita bisa baca dalam Injil Matius 1 ayat 24. Sama seperti Abraham dalam ayat ke-18 pada bacaan kedua hari ini yang diambil dari Surat Paulus kepada jemaat di Roma 4 ayat 13, 16 sampai dengan 18 dan ayat 22, di mana Abraham adalah seorang yang memiliki iman dan ketaatan yang sangat luar biasa. Sahabat Kuntum yang terkasih, walaupun sulit memahami apa yang dikehendaki Allah Tritunggal Maha Kudus, tetapi Santo Yusuf serta Santa Perawan Maria hanya menyimpannya dalam hati dan tetap melakukan apa yang menjadi bagiannya. Mereka hanya percaya bahwa segala yang sudah Allah Tritunggal Maha Kudus rencanakan adalah yang terbaik dan merupakan jalan keselamatan. Begitu juga dengan kita seharusnya saat ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan nanti karena kita tidak dapat melihatnya sekarang. Kita harus mempunyai ketaatan yang berlandaskan iman bahwa penyertaan Allah Tritunggal Maha Kudus selalu ada dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Hendaknya kita senantiasa berjaga-jaga dalam ketaatan dan percaya bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus memegang tangan kita. Sehingga semua waktu, kesempatan, dan energi yang kita punya harus diupayakan untuk selalu menjadi persembahan yang berkenan di hati Allah Tritunggal Maha Kudus. Selamat menghadirkan keluarga kudus Nazaret di rumah kita masing-masing sepanjang hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi dan shalom.